Ini adalah Voyager 1, wahana antariksa milik NASA yang hingga hari ini menjadi objek buatan manusia yang terjauh lokasinya dari bumi. Jaraknya ada di 25 miliar kilometer. Wahana Voyager 1 dan 2 diluncurkan untuk misi pengamatan objek-objek langit dari jarak dekat, dan dia pun sudah berhasil mengambil foto close up dari Jupiter, Saturnus, Neptunus. Termasuk wahana ini juga sudah mengambil sebuah foto yang sangat ikonik, yaitu foto bumi yang diambil dari jarak 6 miliar kilometer yang dikenal sebagai foto Pale Blue Dot. Tapi pertanyaannya, dengan jarak sejauh itu bagaimana bisa dia mengirim datanya ke bumi? Bagaimana bisa proses komunikasinya dilakukan di jarak sejauh itu? Sementara kita aja yang ada di bumi, kalau agak jauh dari wilayah ramai aja, itu udah langsung hilang sinyal. Lah yang ini kok dia bisa dari jarak yang sangat-sangat jauh dan masih bisa ngirim-ngirim gambar. Dan ini tidak hanya terbatas pada wahana Voyager saja ya. Gimana dengan rover-rover yang ada di Mars, misi orbiter di bulan, dan lain sebagainya? Bagaimana cara mereka untuk berkomunikasi dengan bumi? Ada berbagai metode yang digunakan untuk berkomunikasi dengan wahana antariksa. Salah satu yang paling utama adalah dengan menggunakan jaringan antena bernama Deep Space Network. Sederhananya, Deep Space Network ini adalah jaringan antena parabola raksasa di bumi yang membantu untuk mengirim dan menerima sinyal dari luar angkasa yang sangat jauh. Jadi pada dasarnya, semua sistem komunikasi itu memiliki prinsip yang sama ya, yaitu ada pengirim, ada sinyal, dan ada penerima. Pengirim mengirim informasi dalam bentuk sinyal melalui suatu medium yang kemudian nanti akan diterima oleh si penerimanya. Di bumi, proses ini dibantu dengan berbagai infrastruktur seperti kabel, menara pemancar BTS, atau jaringan WiFi misalnya. Tapi kalau di luar angkasa, jelas ini berbeda. Karena nggak mungkin pakai kabel, satu-satunya cara yang bisa digunakan untuk komunikasi luar angkasa adalah dengan menggunakan gelombang elektromagnetik. Dan gelombang elektromagnetik yang memenuhi kebutuhan ini adalah jenis gelombang radio yang mampu merambat di dalam ruang hampa dalam jarak yang sangat jauh. Jadi gelombang elektromagnetik itu dia gelombang yang punya banyak spektrum ya, dari yang ukuran panjang gelombangnya panjang sampai yang panjang gelombangnya pendek. Bagian yang pendek ini namanya adalah sinar gamma, kemudian agak besar dikit ini adalah X-ray, kemudian makin besar lagi ini adalah ultraviolet, kemudian masuk ke spektrum cahaya tampak. Ini adalah spektrum gelombang elektromagnetik atau cahaya yang bisa diterima oleh mata kita. Kemudian yang ukurannya lebih besar lagi ini namanya adalah inframerah, kemudian microwave, dan yang paling besar namanya adalah gelombang radio. Nah, gelombang radio ini dia bisa menembus atmosfer, bisa menembus hujan, bisa menembus debu-debu, dan dia pun bisa bergerak di jarak yang sangat jauh dengan minim gangguan. Makanya dalam konteks komunikasi luar angkasa, gelombang radio inilah yang digunakan. Jadi dalam komunikasi luar angkasa, gelombang radionya ini nanti akan dipancarkan dari antena yang ada di bumi, lalu merambat menembus ruang angkasa hingga mencapai wahana antariksanya, misalnya seperti Voyager. Ataupun sebaliknya, wahana luar angkasa akan mengirimkan sinyal radio dan sinyalnya ini akan diterima oleh jaringan antena yang ada di bumi. Simpelnya seperti itu. Tapi tentu saja prosesnya tidak sesederhana itu, karena jaraknya yang sangat jauh, maka perlakuan yang dilakukan harus berbeda. Deep Space Network terdiri dari 3 jaringan stasiun utama yang tersebar di 3 benua berbeda, yaitu di California, Amerika Serikat, di Madrid, Spanyol, dan Canberra, Australia. Ketiga lokasi ini dipilih karena posisinya tersebar sekitar 120 derajat satu sama lain mengelilingi bumi. Dengan begitu, saat bumi berputar, setidaknya selalu ada satu stasiun DSN yang menghadap ke arah wahana antariksa yang diinginkan. Masing-masing kompleks stasiun memiliki beberapa antena raksasa. Antena terbesarnya berdiameter sekitar 70 meter, yang ini ukurannya hampir seluas lapangan sepak bola. Antena yang lebih besar ini dibutuhkan karena kalau area penangkapnya lebih luas, maka makin banyak energi dari sinyalnya yang bisa dikumpulkan. Dan sistem Deep Space Network ini juga dirancang memang untuk mengatasi berbagai masalah yang perlu dihadapi dalam menerima sinyal komunikasi luar angkasa.
Masalah yang pertama, yaitu semakin jauh sinyalnya, maka sinyalnya akan melemah. Tantangan terbesar dalam komunikasi luar angkasa jelas adalah jarak yang sangat jauh ini. Dan hal ini akan mengakibatkan masalah, yaitu ketika gelombang radio dipancarkan, bahkan meskipun sinyalnya sudah difokuskan, dalam jarak yang sangat jauh, sinyalnya masih akan bisa menyebar, meluas, membentuk seperti kerucut ya. Yang akibatnya, semakin jauh jaraknya, maka semakin luas penyebarannya dan semakin kecil juga energi yang sampai ke tujuan. Oleh karena itu, antena yang digunakan untuk menangkap sinyal dari wahana luar angkasa sangatlah besar agar sinyal lemah yang sampai ke bumi tetap bisa diterima. Sebagai perbandingan, sinyal dari Voyager kekuatan awalnya adalah di sekitar 20 watt. Ini kecil banget ya, ini kira-kira lampu yang cukup terang tuh di 20 watt lah. Dan ketika sinyal ini diterima oleh bumi, kekuatan sinyalnya hanya di kisaran atau watt. 10 pangkat negatif 18 watt atau 0,0000000-nya 18 watt. Sekecil itu. Begitupun sebaliknya, jadi untuk mengirim sinyal ke wahana luar angkasa, antena yang sangat besar ini pun punya keunggulan. Dengan antena yang sebesar 70 meter ini, energi yang dipancarkan bisa sangat besar dan bisa difokuskan dengan lebih tajam. Sehingga antena wahana antariksa yang ukurannya hanya beberapa meter saja di jarak yang sangat jauh, dia tetap bisa menangkapnya kalau sinyalnya memang diarahkan ke wahana tersebut. Sebagai perbandingan, kalau tadi wahana antariksa karena keterbatasan ukurannya cuman bisa memancarkan sinyal sekitar 20 watt, nah antena Deep Space Network, dia karena ukurannya yang sangat besar dan punya semua infrastrukturnya ya, dia bisa memancarkan sinyal terfokus dengan kekuatan dari 20.000 sampai 400.000 watt. Dan masalah terkait sinyalnya tidak hanya berhenti di situ ya. Jadi selain sinyalnya yang lemah, masalah lain yang kedua yang muncul adalah bagaimana caranya untuk membedakan sinyal itu dari noise atau sinyal pengganggu yang ada di sekitarnya. Di alam semesta ada gangguan elektromagnetik di mana-mana, dari radiasi kosmik, dari bintang jauh, bahkan dari perangkat Voyager itu sendiri juga pasti ada pengganggunya, getaran-getarannya. Nah, semua ini menghasilkan noise atau gangguan yang bisa mengganggu atau bahkan merusak sinyal dari Voyager. Dan untuk mengatasinya, Deep Space Network melakukan dua pendekatan sekaligus. Yang pertama yaitu mendinginkan penerimanya. Di antena Deep Space Network ada komponen penerima sinyal yang didinginkan hingga mendekati nilai suhu nol mutlak, yaitu di sekitar negatif 269 derajat Celcius. Hampir sedingin luar angkasa itu sendiri. Komponen ini disebut sebagai Low Noise Amplifier atau LNA yang tugasnya adalah memperkuat sinyal sambil meminimalisir data gangguan listrik yang ikut terbawa. Jadi, suhu panas itu menghasilkan getaran-getaran molekul ya, dan getaran molekul di dalam perangkat elektronik ini menghasilkan gangguan data. Maka makin dingin perangkatnya, makin sedikit juga gangguannya dan makin mudah untuk mendeteksi sinyal dari Voyager. Pendekatan yang kedua yaitu menggunakan sistem koreksi error. Jadi bahkan ketika sinyal lemah dari luar angkasa ini sudah berhasil diterima, sudah berhasil dikuatkan lagi, datanya seringkali tidak sempurna. Jadi dalam perjalanan miliaran kilometer, sinyal radio yang membawa data ini, sebagian datanya bisa jadi akan rusak atau hilang. Maka untuk mengantisipasi ini, Voyager dia tidak mengirim datanya berupa data mentah begitu aja. Jadi setiap paket data yang dikirim, ini udah disertai semacam kode matematika khusus yang bisa membantu sistem di bumi untuk mendeteksi bagian yang rusak lalu memperbaikinya secara otomatis. Ini disebut sistem forward error correction. Jadi simpelnya proses yang dilakukan itu seperti ini. Dari data yang dikirim, selain dia mengirimkan data mentahnya itu sendiri, dia juga menyertakan sebagian data redundancy atau data tambahan sebagai pelengkap. Nah, ini juga adalah sistem yang umumnya dilakukan pada sistem penyimpanan data ya biasanya. Misalnya kayak kalau kalian punya data nih yang disimpan dalam bentuk CD. Nah, ketika CD-nya ini tergores, harusnya tuh sebenarnya datanya harusnya rusak karena kan kegores nih, hilang datanya.
Tapi kalau goresannya ini masih nggak begitu banyak, ternyata CD-nya masih bisa digunakan karena di dalam datanya selain ada data mentah juga disimpan ada bagian error correction-nya. Yang dari sini data lengkapnya masih bisa dikembalikan. Selain itu, dari data yang dikirim oleh wahana antariksa pun ini ada semacam kode tambahan untuk menunjukkan kalau data ini benar adalah data dari Voyager misalnya, sehingga filternya bisa lebih mudah. Nah, gabungan dari antena raksasa, sistem pendinginan, dan sistem koreksi error inilah yang memungkinkan NASA atau Space Agency lainnya bisa mendeteksi dan mengubah sinyal sekecil 0,00001 watt tadi menjadi foto ataupun data ilmiah yang bisa dibaca. Menariknya, DSN ini dia tidak hanya digunakan untuk Voyager ya. Jadi hampir semua misi eksplorasi luar angkasa NASA yang posisinya jauh melebihi jarak bulan bergantung pada sistem ini. Mulai dari misi rover tim Mars, bahkan teleskop luar angkasa James Webb juga menggunakan jaringan Deep Space Network ini. Bedanya, kalau wahana luar angkasa yang bebas seperti Voyager itu bisa langsung ngirim atau menerima data dari bumi, maka kalau untuk rover yang ada di Mars misalnya, dia memanfaatkan satelit orbiter lain untuk meneruskan datanya. Jadi dari rover yang ada di permukaan, dia mengirim datanya ke satelit yang mengelilingi Mars, lalu dari satelit ini dialah yang mengirim datanya ke bumi. Begitu juga kalau untuk rover di bulan, apalagi kalau dia ada di posisi seberangnya bulan, dia akan ngirim datanya ke orbiter dulu, lalu orbiternya ketika dia ada di sisi yang menghadap bumi, mengirim datanya ke bumi. Dan juga DSN ini bukan hanya diperuntukkan untuk misi NASA aja ya teman-teman, misi-misi dari Space Agency negara lain pun juga menggunakan Deep Space Network ini untuk berkomunikasi dengan sistem wahana antariksa mereka. Tapi nggak semua misi luar angkasa itu pakai sistem DSN ya. Kalau misinya masih yang deket-deket bumi, misalnya seperti satelit, dia mengirim datanya nggak perlu pakai DSN, tapi cukup pakai jaringan satelit yang saling berkomunikasi, yang nantinya dari satelit yang lokasinya dekat dengan pemancar, dia akan meneruskan datanya ke area antena penerima yang ada di bumi. Dan kalau untuk sistem satelit, jangankan sistem NASA ya teman-teman, lawang pakai antena parabola di rumah aja itu kan udah bisa kan, bisa buat nonton TV parabola yang datanya dikirimkan oleh satelit. Deep Space Network memang bisa digunakan untuk sistem komunikasi luar angkasa sekarang. Tapi sebenarnya masih banyak yang bisa ditingkatkan dari sistem ini. Karena meskipun bisa dipakai, tapi rate data yang bisa dikirim terbilang masih standar. Kalau untuk data dari bulan, rate datanya adalah di sekitar 100 megabit per second. Kalau di Mars, datanya sekitar 5 bit per second. Dan kalau makin jauh seperti Voyager, ada di 160 bit per second. Oleh karena itu, untuk kebutuhan data yang lebih besar, metode lain diperlukan, dan itulah kenapa sistem lain seperti komunikasi laser mulai dikembangkan. Sebenarnya untuk komunikasi laser ini prinsipnya sama, hanya saja pancaran sinyalnya pakai laser yang sangat sempit dan sangat terkonsentrasi. Energinya kalau pakai laser tidak menyebar seluas seperti ketika pakai gelombang radio, yang hasilnya laser ini dia bisa membawa data jauh lebih banyak dalam waktu yang sama. Jadi rate Mbps-nya nanti bisa lebih tinggi. NASA pun sudah menguji sistem komunikasi laser ini, termasuk pada misi Artemis 2 lalu, sistem komunikasi berbasis laser ini pun juga sudah mulai digunakan. Tapi meskipun begitu, sistem laser masih punya kelemahan besar, yaitu dia sangat sensitif terhadap gangguan atmosfer. Awan, kabut, bahkan turbulensi udara bisa melemahkan atau memutus sinyal. Itulah kenapa untuk sekarang komunikasi berbasis laser belum bisa menggantikan sistem radio sepenuhnya. Jadi dua teknologi ini sekarang masih saling melengkapi. Dan itulah dia bagaimana sistem komunikasi luar angkasa dilakukan.